Halo sahabat YouTube, ini ada sesuatu yang harus teman-teman tahu nih. Ini yang disampaikan sendiri oleh YouTube ya, yang ngurusin algoritma. Dan ini belum banyak dibahas oleh channel lain teman-teman. Saya akan coba bantu jelaskan sebisa saya ya, agar teman-teman itu nanti bisa lebih paham. Sebenarnya YouTube sudah memberikan keterangan-keterangan ya, yang menurut saya itu sangat informatif sekali. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan mereka itu, kita itu nggak perlu jadi yang namanya ahli algoritma atau ahli data gitu. Tapi kita cukup mengerti satu hal aja, memahami target penonton dan keinginan penonton channel kita. Ternyata hanya itu aja teman-teman. Ini juga sering saya sampaikan ya, dan saya teriakan ke teman-teman semua. Masih pada ingat nggak? Siapa target penonton kita? Apa yang mereka inginkan? Coba kita lihat ini ya. Menurut mereka, sistem rekomendasi YouTube itu tujuannya untuk seperti ini. Yang pertama nih, membantu penonton menemukan video yang mereka suka. Yang nomor dua, memaksimalkan kepuasan penonton untuk jangka panjang, teman-teman. Nah, dari dua hal ini sudah jelas banget ya, teman-teman. Kalau sistem rekomendasi itu dibuat untuk kepentingan penonton, ya. Algoritma YouTube itu diperuntukkan untuk kepuasan mereka. Jadi ini udah beda banget ya dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu, algoritma YouTube itu menilai berdasarkan jumlah view. Yang pada masa itu, YouTube itu dipenuhi dengan konten-konten clickbait. Clickbait itu thumbnail dan judulnya itu nggak sesuai dengan isi videonya, teman-teman. Menyesatkan gitu. Ini disebabkan karena hal tadi ya. Karena YouTube menilai dari banyaknya klik yang akan direkomendasikan, seperti itu. Maka terjadilah fenomena clickbait tersebut. Kemudian YouTube melakukan perubahan lagi di tahun 2012 dengan membuat parameter baru, yaitu watch time, ya. Dimana pada waktu itu yang diukur itu adalah seberapa lama penonton menghabiskan waktu di YouTube. Kalau video kita itu bisa membuat mereka atau penonton itu tetap di YouTube, video kita akan mendapatkan watch time yang bagus dan akan direkomendasikan oleh YouTube. Seperti itu ya. Kemudian di tahun 2015 hingga saat ini nih ya, hingga video ini dibuat, algoritma YouTube atau yang saat ini mereka namakan dengan sistem rekomendasi, ternyata ada hal baru lagi teman-teman, selain watch time tadi ya. Jadi tidak hanya berapa lama konten kita itu bisa membuat orang berada di YouTube ya, tapi konten kita itu juga harus bikin penonton itu merasa puas gitu. Ini gimana caranya ya? Mereka itu YouTube itu mendeteksi kepuasan penonton gitu. Nanti kita coba lihat ya. Karena dari itu YouTube itu mengharapkan kita untuk bisa memahami ya teman-teman, apa yang penonton suka. Tapi tidak hanya itu aja, YouTube juga menginginkan konten kita itu yang bertanggung jawab dan usahakan tidak terlalu sering melanggar aturan-aturannya, seperti itu ya. Saya itu sempat bingung gitu teman-teman. Ada video yang nilai watch time-nya itu sama, tapi kenapa hanya ada satu video saja yang direkomendasikan gitu. Ternyata setelah saya melihat pernyataan ini, tidak semua nilai watch time itu diperlakukan sama. Jadi misalkan nih, ada dua video punya watch time yang sama. Rekomendasi dari YouTube itu bisa beda loh. Kalau tingkat kepuasan penontonnya itu juga beda. Satu cara yang dipakai YouTube untuk menilai kepuasan penonton itu, kadang mereka itu membuat survei ya secara acak ke video yang masih ditonton gitu. Teman-teman pasti pernah lihat ya survei ini. Survei itu kemudian dipakai mereka itu untuk mendapatkan gambaran lah ya. Jadi seperti itu ya. Cara lainnya YouTube juga biasanya itu membaca sinyal dari penonton melalui feedback gitu. Feedback tidak tertarik atau non-interested gitu, yang dipencet oleh penonton. Dan juga dari like ya, dari dislike, dan juga dari jumlah share-nya juga. Sekarang saya jelaskan lebih detail lagi nih. Kalau sistem rekomendasi YouTube itu ada di mana aja gitu ya. Harusnya udah pada tahu nih ya. Ada 3 tempat ya teman-teman. Dari home ya, dari penelusuran, dan juga dari video selanjutnya ya, atau suggested. Saya menemukan data nih ya. YouTube itu buka-bukaan data teman-teman. Untuk channel-channel tertentu ya, ini dapat rekomendasinya itu bisa beda-beda. Tergantung jenis channel dan perilaku penontonnya. Untuk channel seperti tutorial itu biasanya 60% dari penelusuran ya. 20% dari home dan 20% dari rekomendasi. Untuk teman-teman yang channelnya itu tentang how to gitu ya, cara membuat ini, cara membuat itu, jadi bisa maksimalkan lagi ya di bagian SEO-nya. Karena biasanya orang-orang ya butuh tutorial itu pada nyari di penelusuran. Kemudian untuk channel hiburan, musik,
gaming, komedi. Menurut YouTube itu biasanya view-nya sekitar 50% dari playlist ya. 30% dari penelusuran dan 20% dari rekomendasi. Untuk channel yang bisa memanfaatkan yang lagi tren ya, berita, kasus viral gitu ya, itu biasanya 80% khususnya dari home teman-teman. 10% dari rekomendasi dan 10% dari pencarian. Nah, bagaimana memahami ini? Seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, tiap channel itu punya kecenderungan dan ciri khas tersendiri. Dari mana video kita itu mendapatkan view ya. Selanjutnya, gimana strateginya? Ini harus diingat ya teman-teman. Ini sering saya sampaikan juga ya. Jadi mau jenis channel apapun, semaksimal mungkin gunakan SEO ya. Khususnya untuk channel tutorial, review, dan sejenisnya. Sekarang kita coba perhatikan ya. Dari 3 jenis channel yang disampaikan YouTube tadi ya, tiap jenisnya selalu ada data view dari penelusuran kan ya. Ada yang 60%, 30%, dan 10%. Jadi dengan kita memaksimalkan SEO, kita itu bisa berkesempatan mendapatkan view lebih banyak lagi teman-teman. Seperti itu. Kalau memang jenis channelnya itu atau topiknya itu susah banget nyari kata kuncinya, ya usahakan ada 1 atau 2 kata lah ya yang kita sisipkan ya di video kita, agar YouTube itu bisa paham video kita. Video kita itu topiknya apa gitu, agar YouTube bisa paham itu. Oke? Kayak contohnya nih, channel komedi gitu. Itu kan susah ya. Tapi usahakan coba susun judulnya itu yang mengandung kata lucu gitu. Ada kata lucunya atau komedinya, kocak gitu atau sebagainya. Oke? Kemudian yang kedua, cobalah pilih topik dengan sesuatu yang lagi rame, lagi tren. Tapi harus sesuai dengan jenis channel kalian juga ya. Biar video kita itu bisa muncul juga di beranda. Tipsnya sudah pernah saya bagikan juga ya, bagaimana mencari ide konten yang lagi tren. Nanti bisa ditonton di sini ya. Oke. Kemudian yang ketiga nih, jangan bahas macam-macam dulu teman-teman, alias campur-campur. Semakin sempit topik channel kita itu ya, itu akan semakin mudah mendapatkan view dari rekomendasi teman-teman. Oke, sekarang kita bisa simpulkan nih ya, kalau video kita itu bisa dimaksimalkan dari segala sisi, pakai SEO, bahas yang lagi rame, dan topik di channelnya itu nyambung, view channel kita pasti akan stabil teman-teman. Karena satu sama lain dari sumber view tadi saling tolong-menolong. Dari pencarian lagi sepi, dari rekomendasi, dan dari beranda aman. Dari rekomendasi lagi sepi, dari beranda, dari penelusuran aman gitu ya. Begitu juga sebaliknya, video kita itu akan ditopang dan dijagain oleh 3 sumber view sekaligus. Seperti itu ya. Apalagi nih, kalau kita memikirkan juga dari segi thumbnailnya. Thumbnail kita dibuat yang semenarik mungkin gitu, yang bisa menarik dan membuat penasaran penonton ya untuk klik. Wah, itu bisa membuat channel kita itu dapat view terus-menerus ya. Dan jangan lupa setelah itu ya, selanjutnya kita apa? Tinggal konsisten aja teman-teman. Banjiri YouTube dengan upload video secara rutin. Biar apa? Biar thumbnail video kita itu bisa muncul di mana-mana. Minimal seminggu sekali lah ya, atau sehari sekali lah kalau sanggup. Seperti itu, oke? Itu bukan omong kosong ya. Karena YouTube juga mengatakan rekomendasi atau suggested itu akan semakin bagus kalau video kita itu sering ditonton berurutan ya. Habis nonton video kita, nonton video kita yang lain. Kemudian topiknya masih nyambung ya, nggak nyampur-nyampur. Kemudian yang ketiga, kalau video kita masuk ke histori penonton. Contohnya nih, kalau teman-teman habis nonton video saya hari ini, pasti besok akan ditawarkan lagi nih video saya yang lain di beranda teman-teman. Seperti itu, oke? Jadi itu tipsnya ya dari saya. Sekarang nih dari YouTube, apa yang bisa kita usahakan biar direkomendasikan oleh YouTube? Yang pertama nih, bikin video series atau nyambung gitu ya. Sesuaikan sama topik channel kalian juga ya. Yang kedua, bikin judul dan thumbnail yang konsisten. Ini biar penonton itu inget ya sama channel kita. Jadi thumbnailnya itu kalau bisa harus seragam gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga nih, ajak penonton untuk menonton video kita yang lain. Teman-teman pasti sering dengar ya, saya melakukan hal ini. Bisa pakai kartu ya. Contohnya seperti tulisan yang keluar di atas ini ya. Ini dibuat dari kartu teman-teman. Ini bisa diklik ya. Nanti itu akan ngelink ke video yang dipilih ya. Coba aja teman-teman klik nanti ya. Kemudian yang keempat, bikin playlist. Dan yang terakhir, coba pakai layar akhir ya, atau end screen. Cara buat end screen itu juga sudah pernah saya bagikan juga ya. Nanti bisa tonton di video ini ya.
Oke, ini sangat powerful sekali teman-teman untuk menaikkan rekomendasi channel kita. Karena tiap penonton yang menonton video kita yang lain ya, itu akan memberikan sinyal yang sangat bagus ke sistem rekomendasi YouTube. Jadi jangan biarkan penonton itu meninggalkan video kita ya, kemudian nonton video orang lain gitu. Jangan beri kesempatan YouTube itu merekomendasikan video orang lain ke penonton kita tadi. Penonton itu biasanya akan mau aja teman-teman ngeklik video kita, video yang kita tawarkan ya, jika topiknya itu masih nyambung atau relevan, seperti itu. Jadi bisa pakai playlist ya, pakai kartu juga bisa ya, atau juga bisa pakai end screen ya. Ada video yang cocok nih untuk kamu di sini. Atau ini ya, yang belum subscribe, pencet logo yang ini ya. Begini ya caranya, oke? Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat buat sahabat YouTube yang masih berjuang. Teruslah belajar dan terapkan, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.